Oke, shalom semuanya. Salam sejahtera saya sampaikan kepada jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di ruangan ini, yang mengikuti secara komunal, maupun saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, mengikutinya melalui live streaming. Kita bersuka cita, bersyukur sama Tuhan karena Tuhan tapi Tuhan tetap melindungi kita, menjaga kita, sehingga kita berada di dalam keadaan yang serba sehat maksimal. Sekali lagi ini hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Kami terus terang keluarga kami juga bersuka cita pada saat-saat ini, karena hari Senin yang lalu hadir seorang cucu lagi. Jadi istilahnya cucu ke-6 ini, ya, cucu ke-6 bagi saya, dan cucu pertama secara asli ya dari Ibu Gembala, ya. Walaupun juga bagi dia adalah cucu yang ke-6, karena 5 cucu yang sebelumnya juga adalah cucunya karena terikat hukum, ya, hukum pernikahan. Nah, pagi hari ini kita tentu saja bergembira karena masih diberikan Tuhan kesempatan untuk kita bisa bertemu walaupun di dalam jumlah terbatas ini, tetapi juga kita bisa bertemu melalui live streaming bagi jemaat Tuhan yang mengikutinya. Hari ini saya ingin menyampaikan satu topik firman Tuhan tentang persembahan yang hidup atau a living sacrifice. Jadi persembahan yang hidup. Kita buka dulu firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya, karena yang sana saya sulit baca, saya baca aja dari sini. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ini bukan bukan saran atau bukan undangan, tetapi ini adalah perintah. Kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Dan ciri-ciri orang yang mempersembahkan hidupnya, hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, adalah perubahan pola pikir, salah satunya perubahan akal budi, perubahan atau pembaruan hati nurani, atau perubahan hidup, atau tidak menyerupai hidup yang ada di luar sana. Punya ciri khas sendiri, ya, punya ciri khas dan karakteristik sendiri. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, tentu saja tampil beda, tidak sama dengan dunia, atau tidak sama dengan orang-orang yang duniawi, orang-orang yang ada di dalam kedagingan. Tetapi orang-orang yang benar-benar sudah berada di dalam jalur perubahan, berubah terus sampai terjadi perubahan, sampai perubahan menjadi perubahan permanen dalam hidup kita. Nah, persembahan yang hidup tidak bisa dilepaskan dari adanya sebuah mezbah yang kita bangun secara pribadi. Tuhan mengajar kita agar supaya dapat membangun mezbah. Mezbah, kalau di dalam perjanjian lama, Abraham membangun mezbah untuk melakukan sesuatu di atasnya. Dan di dalam perjanjian tabernakel, ketika ada tabernakel, mezbah, ya, mezbah itu tidak boleh apinya padam. Jadi api terus ada di sana. Ya, beda dengan mezbah-mezbah pengembaraan yang dilakukan sebelum ada tabernakel.
Kau udah selesai mempersembahkan persembahan, ya selesai. Tidak ada perintah supaya api itu jangan padam. Tapi ketika tabernakel dibangun dan kemudian bait Allah dibangun, maka api itu harus tetap menyala. Ya, jadi jika kita kita tidak bisa mempersembahkan hidup kita jika tidak memiliki mezbah kehidupan yang baik. Mezbah doa harus kita bangun, ya. Mezbah doa adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan bahwa Tuhan menduduki prioritas utama di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita membangun mezbah, lalu bagaimana? Kita memang bangun mezbah secara lahiriah? No. Ketika kita datang, tunduk, sujud, menyembah kepada Tuhan, misalnya di pagi hari, kita berlutut, kita menghadap Tuhan, kita sedang membangun mezbah. Dan mezbah yang harus kita bangun adalah mezbah yang terbaik. Kita tidak boleh membangun mezbah sama dengan mezbah-mezbah penyembahan berhala. Tidak boleh sama. Harus betul-betul beda. Tentu saja mezbah di luar sana ada, yaitu mezbah yang ditujukan kepada berhala-berhala untuk menduduki prioritas utama dalam hidup mereka. Tetapi mezbah yang kita bangun menempatkan Tuhan atau memposisikan Tuhan paling utama dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Artinya totalitas hidup kita hanya untuk Tuhan. Nah, kalau kita bangun mezbah dan mezbah kita benar-benar mezbah yang kita hormati, kita hargai, dan kita perlakukan sesuatu yang luar biasa indah, utama, maka Tuhan menjadi tempat atau memposisikan diri di tempat yang paling utama dalam hidup kita. Sejarah Perjanjian Lama mengungkap beberapa fakta bahwa umat beriman tidak bisa lepas dari keberadaan mezbah sebagai sesuatu yang sangat penting, yang menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang terhubung dengan Tuhan. Pertama, kita lihat dalam Kejadian 8 ayat 20. Kejadian 8 ayat 20 bisa dilihat di screen. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Dalam sejarah mezbah, inilah pertama kali manusia membangun mezbah. Jadi yang membangun mezbah pertama kali adalah orang beriman, anak Tuhan, hamba Tuhan, bisa digolongkan sebagai nabi Tuhan. Nuh namanya. Sebelumnya tidak ada mezbah dibangun, apalagi oleh orang-orang yang anti Tuhan, yang tidak bertuhan. Jadi awal mezbah itu ada, aslinya adalah anak Tuhan yang membangunnya. Dia bangun mezbah, dia ambil binatang yang halal, lalu dipersembahkan kepadanya. Ingat loh, bahwa pada waktu Bahtera selesai dibangunkan, mereka masuk, lalu sepasang-sepasang binatang, berbagai macam binatang, baik kecuali laut ya, atau ikan, karena ikan juga sendirinya ada di air, nggak perlu ada di Bahtera, karena dia bisa hidup di air. Tetapi yang namanya binatang darat dan binatang atas itu semuanya masuk, binatang melata semuanya masuk. Dan tentu saja segala jenis binatang, termasuk binatang haram pun ada masuk di sana. Apa buktinya binatang haram masuk di dalam Bahtera yang dibangun Nuh? Buktinya sampai sekarang masih ada babi kan? Kalau nggak ada babi masuk di Bahtera, maka kita nggak akan menikmati sekarang daging tersebut. Itu haram di zaman Perjanjian Lama. Tetapi dalam Perjanjian Baru, apa yang dihalalkan oleh Tuhan tidak boleh diharamkan oleh manusia.
Nah, jadi ini sejarah awal mezbah dibangun. Artinya barang asli, ya, barang asli dulu, baru yang imitasi atau yang palsu. Apakah setelah mezbah yang dibangun oleh Nuh ini, lalu manusia bertambah-tambah, manusia yang tidak fokus kepada Tuhan, manusia yang mengilahkan yang lain juga membangun mezbah? Tetapi tentu saja ikut-ikutan. Biasanya asli duluan baru yang palsu. Ya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Kejadian 12 ayat 7 sampai 8, ini orang kedua yang kita jumpai sebagai pribadi yang selalu membangun mezbah. Kejadian 12 ayat 7 dan 8. Kita baca sama-sama 2-3. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. 2 kali di 2 tempat yang berbeda. Abraham membangun mezbah. Kita pindah ke pasal 13 ayat yang ke-8, masih Abraham. Kejadian 13 ayat 8, 2-3. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat." Ayat berapa tadi ya? Ayat yang ke-8, pasal 22 ayat 9. Dua tiga, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Jadi manusia kedua yang sangat-sangat akrab, familiar dengan mezbah adalah Abraham. Kenapa dia begitu luar biasa? Dimanapun dia berada, dia membangun mezbah. Ini sebagai pertanda bahwa dia adalah pribadi yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dengan dia membangun mezbah, dia ingin agar supaya hidupnya memprioritaskan Tuhan. Itu menjadi lambang, bukan lambang, menjadi cap atau meterai bahwa dia adalah anak Tuhan. Kalau dia dapat membangun atau dia membangun dan mendirikan mezbah. Lalu di dalam perjanjian baru di masa kini, apa yang disebut dengan mezbah? Itu salah satunya adalah persekutuan kita dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Doa-doa kita itu adalah gambaran dari mezbah yang harus kita bangun. Ya, yang harus kita bangun dengan luar biasa. Yakub, ya, cucu dari Abraham. Ya, cucu dari Abraham. Kita perhatikan dalam Kejadian 35 ayat 5. Oke, 2, 3. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Mana mezbahnya di situ? Ayat berikutnya coba. Ayat berapa coba? Riset. Ayat 7 ya? Iya. Coba buka ayat 7. Didirikannya lah mezbah di situ dan dinamainya tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Membangun mezbah. Kalau ayat tadi ada yang 12 ayat, yang 13 ayat 8 tidak temukan mezbah, mungkin ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya. Nah, yang jelas di situ juga ada kolerasinya dengan mendirikan mezbah. Lalu dalam perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan,
Ketika saudaraku yang kekasih Musa selesai dalam kepemimpinannya dan beralih kepada Yosua, Yosua pun selalu atau mendirikan mezbah bagi Tuhan. Yosua 8 ayat 30. 2-3. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel. Jadi pendirian mezbah ini untuk menunjukkan ciri-cirinya sebagai anak Tuhan. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa dia adalah anak Tuhan, percaya Tuhan, pengikut Kristus, tetapi dia tidak hidup di dalam pembangunan atau mendirikan mezbah bagi hidupnya, itu perlu disangsikan dan dicurigai. Masing-masing kita harus punya mezbah. Tidak perlu kita pergi ke tukang kayu bekas Madura yang Madura jual, bukan. Tidak perlu. Kita bangun mezbah rohani dalam hidup kita. Hidup kita ini menjadi mezbah, di mana dari hidup ini kita mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, melalui mezbah umat Tuhan menyelaraskan hidup dalam kehendak Tuhan, menyelaraskan hidupnya dengan kehendak Tuhan, ya, dengan firman Tuhan, sekaligus steril dari pengaruh mezbah lain. Jadi ketika kita datang bersekutu, merendahkan hati di hadapan Tuhan, membawa diri kita kepada Tuhan, maka seluruh keberadaan hidup kita diselaraskan dengan apa kata firman. Kalau firman bilang jangan, ya jangan. Kalau firman Tuhan lakukan, ya lakukan. Kalau firman Tuhan bilang boleh, boleh. Tidak boleh, tidak boleh. Kalau firman Tuhan melarang, tidak boleh lakukan. Kalau firman Tuhan meng-ACC, ya lakukan. Itu semuanya adalah ciri-ciri penyelarasan kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan engkau hidup dalam kedagingan, maka kita tidak akan lakukan itu. Kalau Tuhan bilang mari kita hidup di dalam roh, kita hidup di dalam roh. Itu namanya penyelarasan. Kalau Tuhan bilang jangan ada kata-kata kotor keluar dari mulutmu, maka jangan sekali-sekali kita mengeluarkan kata-kata kotor dari mulut kita. Ini namanya penyelarasan. Di mezbah itu bisa terjadi. Pada saat kita datang merendahkan hati di hadapan Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, berarti kita mau menyelaraskan hidup kita dengan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, melalui mezbah umat Tuhan membangun keintiman dengan Tuhan. Roma 12 ayat 1 tadi, persembahkanlah persembahan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Melalui mezbah umat Tuhan melepaskan hak dan harga dirinya, diserahkan hanya kepada Tuhan. Melalui mezbah umat Tuhan merendahkan diri kepada Tuhan yang sangat berdaulat. Artinya segala sesuatu berserah kepada Tuhan, tidak dengan kekuatan kita sendiri. Melalui mezbah umat Tuhan mengevaluasi dan mengintrospeksi diri. Ketika kita datang sama Tuhan, merendahkan hati, maka kita mulai melakukan introspeksi, melakukan evaluasi. Apa kira-kira yang belum kita lakukan, yang Tuhan mau harus kita lakukan? Apa kira-kira jalan, gaya, cara, pola pikir yang masih menyimpang dari kehendak Tuhan supaya diluruskan? Itu melalui mezbah, melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Persembahan yang dipersembahkan di atas mezbah yang benar menghadirkan jawaban doa yang sangat spektakuler. Sekali lagi, persembahan yang dipersembahkan di atas mezbah yang benar berarti ada mezbah yang salah, mezbah yang tidak benar. Mezbah yang benar adalah mezbah untuk Tuhan dan hanya untuk Tuhan. Hidup yang benar adalah hidup untuk Tuhan, tidak boleh untuk hal-hal yang lainnya, apalagi untuk setan. Nah, ini sebuah kisah sejarah yang luar biasa yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Nah, ini tidak perlu buka ayatnya, PR saja di rumah.
Nabi Elia membangun mezbah yang sangat syarat dengan pesan profetik. Karena ketika dia membangun mezbah, mendirikan mezbah, ini sejarahnya kan pasca kegagalan nabi-nabi Baal pada waktu mempersembahkan persembahan kepada dewanya, kepada Baal. Gagal total. Persembahan mereka tidak tidak ada, ya begitu-begitu saja, nggak ada hasilnya, nggak ada peristiwa mujizat spektakuler terjadi di sana. Tuhan mereka tidak datang memakan dan kemudian menghabiskan persembahan mereka yang ada di mezbah yang mereka bangun. Sampai kemudian Elia berkata, ayo lebih berteriak lagi, mungkin Tuhan kalian sedang tidur mendengkur. Untuk itu teriak lagi, lebih kencang lagi. Dan mereka seperti orang kesurupan menyembah kepada Baal, tapi tidak ada jawaban. Dan akhirnya setelah selesai, para nabi ini sudah dalam keadaan fisik mereka sudah habis kekuatannya, lemah demikian rupa karena berjam-jam mereka menyembah kepada Allah mereka, tapi tidak ada jawaban. Maka Elia tampil. Ingat, cuma satu tujuan Elia tampil untuk menyatakan kuasa Tuhan, yaitu supaya hati umat Tuhan berbalik kepada Tuhan. Karena kecenderungan umat Israel ketika itu mulai mengikuti penyembahan Baal juga. Ya, nabi-nabi asuhan Isabel, ratunya Israel, mereka anggap sebagai Tuhan juga. Maka kemudian iman mereka berpaling demikian luar biasa dari Tuhan. Elianya berdoa, Tuhan, biarlah umat Tuhan melihat pernyataan Tuhan hari ini. Maka dia tidak menggunakan mezbah yang sudah dibangun oleh nabi-nabi Baal, tapi dia membangun dan mendirikan mezbah sendiri. Mezbah yang demikian luar biasa. Lalu di sekeliling mezbah dia gali tanah jadi semacam selokan begitu, isi air sampai penuh. Korban persembahan juga diletakkan di atas, diguyur air sebagai tanda. Tidak mungkin dong kalau sudah diairi bisa dijilat api. Dia ingin membuktikan kepada mereka bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Maka ketika dia berdoa, Tuhan turun dan menghabisi persembahan yang sudah diguyur air itu. Habis. Dan kemudian firman Tuhan mengatakan, Tuhan berkenan terhadap doanya Elia dan permintaan doanya. Apa yang dilakukan Elia adalah pesan profetik penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Sebab hanya orang-orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran, itulah penyembahan yang benar. Cara menyembah yang benar adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan menghendaki penyembah-penyembahnya, orang yang melakukannya. Dan ini sudah terlihat ketika Nabi Elia mempersembahkan persembahan ini. Jawaban Tuhan telak, jawaban Tuhan luar biasa. Jadi mezbah dibangun dengan persembahan sempurna diletakkan di atasnya. Harus persembahan sempurna. Perjanjian lama mengatakan kalau engkau mempersembahkan jangan domba pincang atau domba atau kambing domba yang corengan, ya orang Manado bilang bakado, pekudis. Tetapi betul-betul domba atau kambing yang sempurna, yang tambun, dan kemudian diletakkan di atas mezbah. Parit mengelilingi mezbah yang diisi air dalam keadaan penuh. Doa Elia yang penuh penyembahan dan penyerahan diri yang diselaraskan dengan kehendak Tuhan, dipanjatkannya kepada Tuhan yang sejati, bukan Tuhan seperti Tuhannya Nabi Baal. Menghadirkan jawaban yang sangat spektakuler, luar biasa. Tujuan akhir, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhannya para Nabi Baal dikalahkan, Nabi-Nabi Baal dibantai habis. Fokus umat Tuhan dikembalikan kepada Tuhan.
yang sebenarnya. Ingat loh, bangsa Israel kan berpaling karena otoritas Israel yang kejam pada waktu itu di zaman Raja Ahab. Raja Ahab adalah seorang raja yang dikendalikan oleh permaisuri. Raja yang harusnya memegang komando otoritas, tetapi otoritasnya itu dikendalikan oleh permaisurinya yang bernama Isabel. Ya. Kalau dalam bahasa Melayu orang suka ngomong Isabella. Lalu ada lagu terkenal di zaman 70-an atau 80-an, lagu Isabella, ya, yang dinyanyikan oleh penyanyi Malaysia. Ya, kalian sama sekali nggak tahu, kecuali buka, cari di Google. Ini lagu Isabella, cari liriknya. Ya, dinyanyikan dengan suara sekian oktav yang melengking demikian luar biasa. Mungkin yang saya salah satu masih ingat lagunya. Saya mau nyanyi sebetulnya itu lengkingannya tapi nggak nyampe. Ya. Siapa yang pernah tahu lagu itu? Siapa? Albert. Oh, Albert. Albert kalau dinyanyikan lagu Isabella, baru 2 kata udah keselak. Jadi lebih baik jangan ya, Regina ya. Paling Regina bilang, kasihan abangku. Ya jangan di... Ya abang apa adik? Adik. Adikku. Aku pikir Albert abangmu. Enggak boros kok mukanya sebetulnya. Nah, jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Isabel mengendalikan Ahab. Segala kebijakan Ahab dipengaruhi oleh Isabel. Isabel ini adalah penyembah berhala karena dia adalah wanita yang bukan dari Israel. Dia adalah wanita di luar Israel, penyembah berhala. Maka kemudian dia memelihara dan mengasuh kurang lebih 400 nabi yang namanya Nabi Baal di bawah asuhan Isabel. Kerjasama dengan Nabi Asyera 400 orang juga, 400-an orang. Jadi 800 orang lebih. Habis dikalahkan oleh Elia dalam keadaan top form urapannya. Mengapa top form urapannya? Karena dia berhasil mendeklarasikan dan memproklamasikan bagaimana penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar, persembahan yang benar adalah persembahan yang dilakukan atau diletakkan di atas mezbah yang dibangun secara benar. Persembahan penyembahan kita pun akan menjadi benar kalau hidup kita, mezbah kita benar. Bukankah firman Tuhan berkata supaya kita ini adalah rumahnya Tuhan dan harus menjadi rumah doa. Yesus berkata, bukankah ini rumah Bapakku, rumah doa, kenapa kalian buat menjadi seperti gua atau sarang penyamun? Lalu di dalam Korintus berkata, hidupmu, tubuhmu adalah bait Allah, rumah Roh Kudus. Kalau bait Allah, rumah Roh Kudus hidup kita, maka di bait Allah itu ada perangkat yang namanya mezbah. Maka hidup kita juga sebagai bait Allah harus benar-benar ada mezbah yang terbangun di dalamnya, sehingga kita bisa memberikan persembahan terbaik untuk Tuhan, menempatkan Tuhan di tempat yang paling utama dalam hidup kita. Nah, mengenai hal ini, ya, gereja kita secara nasional sedang menjalankan sebuah program pemuritan persahabatan yang saat-saat ini sedang didorong, dimulai dengan membangun mezbah. Maka kemudian kami akan melakukan secara nasional setiap 2 Sabtu sekali. Dan Sabtu berikut ini jam 5 subuh, ya, kami akan melakukan doa nasional, ya, dimanapun kami berada di Indonesia ini, terhubung lewat Zoom untuk kami berdoa bersama-sama. Dan juga tim profetik di sini kita akan mulai dengan membangun mezbah ini supaya semakin kental hubungan persahabatan kita,
sebagai pelayan Tuhan. Dan di mezbah itu saudara tahu kalau persembahan yang dipersembahkan di atas mezbah itu apakah sampai setengah matang, 75% matang, 90% matang, yang korban kambing domba yang ditaruh di atas mezbah yang dibakar. No, 100% matang. Ini bicara tentang persembahan yang diberikan, tidak separuh-separuh, tidak ada sisa kedagingan dan keduniawian. Betul-betul matang. Ini yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Maka kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Betul-betul mengeluarkan wangi harum penyembahan. Karena ketika persembahan itu dibakar di atas mezbah korban bakaran, ingat kambing domba yang tambun itu berarti berlemak. Dan biasanya kalau lemak dibakar itu aromanya menggoda sekali. Coba ibu-ibu di dapur kalau lagi bikin sate mau sate kambing ke ada lemaknya, atau sate apapun juga yang ada lemaknya, pasti ketika dibakar lalu berasap dan asap keluar dari bakaran itu, maka yang akan keluar adalah wangian yang luar biasa. Nah, di zaman perjanjian lama, persembahan yang berhasil menarik hati Tuhan, kalau aroma, bau, wangiannya, bakaran penyembahannya sampai tercium oleh Tuhan. Tuhan memang maha kuasa, tapi Tuhan mau supaya persembahan itu makanya firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 1, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Kalau perjanjian lama, terjemahan lama, bahasanya lain. Persembahan yang berbau harum, itu bahasanya. Jadi sekali-sekali kalian pergi ke toko-toko antik, biasanya bisa ketemu Alkitab lama. Itu terjemahannya itu luar biasa, ya, berbau harum. Itu kata firman Tuhan. Ini yang harus kita lakukan, bisa mengundang hadirat Tuhan. Makanya di dalam ruang suci tabernakel atau bait Allah itu ada yang namanya mezbah dupa, mezbah ukupan. Imam membakar dupa kemenyan di sana, dan kemudian aroma kemenyan menguasai ruang suci dan tembus ke ruang maha suci. Artinya dikuasai oleh rasa dan aroma yang dipersembahkan. Demikian juga setiap kita kalau menyembah Tuhan, betul-betul hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bangun mezbah hidup kita. Kita adalah rumah bait Allah, rumah Roh Kudus. Di dalam bait Allah ada satu perangkat yang namanya mezbah. Dan itu harus kita bangun terus dalam hidup kita, dan biarlah api yang ada di atas mezbah itu terus menyala. Dalam hidup kita, api mezbah itu harus tetap menyala, tidak boleh padam. Sebab kalau sampai padam, persembahan yang kita berikan tidak akan pernah matang total. Perlu api supaya membakar total persembahan kita naik hadirat Tuhan. Nah, terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya firman Tuhan. Saya sampaikan di sini.